Ya, selamat hari Minggu dan selamat beribadah jemaat yang dikasihi Tuhan. Untuk memulainya saya akan membaca nats yang akan kita renungkan bersama, yaitu dari Lukas 23 ayat 33 sampai dengan ayat 43. Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Demikian bunyinya. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagikan pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikian pembacaan firman Tuhan, dan marilah kita masuk dalam doa sebelum kita renungkan. Ya Bapa yang ada di dalam surga, kuasailah pikiran saya yang Tuhan izinkan untuk menyampaikan khotbah pada hari ini. Dan juga Tuhan, kuasailah setiap jemaat yang mendengar. Dan melalui pekerjaan Roh Kudus, biarlah firman yang kami baca dan renungkan ini boleh menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, nats yang kita baca ia menggambarkan soal kisah penyaliban Tuhan Yesus. Singkat cerita, di situ dikatakan ada dua orang penjahat yang berada di sebelah kanan dan sebelah kiri dari Tuhan Yesus. Dan di situ pada awalnya, kalau kita lihat dalam Matius pasal 27 ayat 44, kedua-duanya itu menghina Tuhan Yesus, mengolok-olokkan dan mengejek. Itu pada awalnya. Dan sekarang pertanyaannya, mengapa mereka berdua kok mengejek Tuhan Yesus yang juga ada di antara mereka di dalam salib itu? Nah memang ini yang pertama, orang bisa mengejek Tuhan Yesus karena memang adanya dosa di dalam dirinya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, manusia itu bisa berdosa dan harus dan tidak bisa tidak untuk berbuat dosa. Yaitu karena pada awalnya memang dia mempunyai bibit dari dosa. Nah dari bibit dosa itu dia tidak bisa akhirnya di dalam perkembangan hidupnya untuk tidak bisa tidak dosa. Jadi akhirnya apapun yang dia lakukan adalah dosa. Dan itu terjadi akhirnya di dalam dosa perbuatannya. Jadi dia melakukan sesuatu yang akhirnya dia melakukan dosa. Dan itu bergulir seperti bukit bola salju. Jadi makin lama makin banyak dosanya dan makin lama makin besar dosanya. Nah inilah dia manusia. Nah manusia seperti inilah yang tadi kita lihat diwakili oleh dua penjahat yang berada dalam pada salib itu. Jadi dua ini dalam dosanya menghina dan mengolok-olokkan Tuhan Yesus. Nah sekarang kita bertanya lagi, lebih detail kalau kita lihat di dalam suasana pada waktu penyaliban itu. Kenapa kedua penjahat itu menghina atau mengolokkan Tuhan Yesus? Sebab suasana pada waktu itu betul-betul mendukung untuk bagaimana mereka menghina Tuhan Yesus. Saya katakan mendukung karena kita coba masuk ke di dalam peristiwa itu. Coba kita membayangkan peristiwa yang terjadi itu. Nah pada saat itu kita melihat bagaimana tentara Romawi. Tentara Romawi rupanya pada waktu penyaliban Tuhan Yesus itu bersatu padu
untuk mempunyai satu kekuatan untuk menolak dan menjahati Tuhan Yesus. Dan lebih jauh daripada itu bukan hanya tentara yang bersatu, tapi pimpinan-pimpinan yang mewakili pemerintahan Romawi juga bersatu untuk menjahati Tuhan Yesus. Contohnya misalnya Herodes dan Pilatus. Di dalam Alkitab dicatat bahwa kedua orang ini sebenarnya tidak bersatu. Bahkan dikatakan mereka sebenarnya itu bermusuhan. Tetapi pada waktu peristiwa salib untuk menjahati Tuhan Yesus, maka apa yang terjadi? Mereka menjadi satu kesatuan yang sangat kuat untuk mengganyang Tuhan Yesus. Nah, inilah yang terjadi di dalam tentara Romawi dan pimpinan tentara. Nah, sekarang kita melihat lebih jauh lagi, yaitu bagaimana pimpinan-pimpinan agama pada waktu itu. Kita tahu ada 3 golongan agama pada waktu itu yang mewakili agama Yahudi, yaitu yang pertama orang-orang Farisi. Yang kedua para ahli Taurat, dan yang ketiga adalah orang-orang Saduki. Nah, ketiga golongan ini sebetulnya tidak akur. Bahkan bisa dikatakan mereka berseberangan satu dengan yang lain. Tetapi pada waktu kisah penyalipan ini terjadi, maka apa yang terjadi? Mereka sama seperti tentara Romawi tadi. Mereka sekarang menjadi satu kesatuan untuk berbuat jahat, melakukan kejahatan terhadap Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita bayangkan tentang orang banyak. Orang banyak pada waktu Tuhan Yesus melayani selama 3,5 tahun. Itu dilayani luar biasa, dikasih luar biasa, dan diberikan hak sebagai seorang yang bukan orang-orang buangan, tetapi seorang manusia. Nah, di dalam kebaikan Tuhan Yesus kepada mereka, mestinya pada waktu kisah penyalipan, mereka itu paling tidak membela Tuhan Yesus. Atau kalau misalnya mereka tidak berani membela, paling tidak mereka diam. Tetapi apa yang terjadi pada waktu itu? Mereka bersama-sama berkomplot dengan para penjahat untuk menjahati Tuhan Yesus. Dan di situ kita melihat bagaimana mereka yang sebelumnya memuja-muja Tuhan Yesus, khususnya pada waktu masuk Yerusalem. Dan sekarang apa yang terjadi? Mereka sama-sama untuk berkata supaya Tuhan Yesus disalibkan. Jadi inilah kita lihat keadaan pada waktu itu. Sehingga akhirnya kita melihat suasana mendukung untuk bagaimana menjahati Tuhan Yesus. Dan kedua penjahat ini melihat hal demikian. Nah, sekarang yang lebih ngeri lagi pada waktu mereka berdua itu melihat keadaan Tuhan Yesus sendiri. Pada waktu itu kita melihat dan mereka juga melihat bahwa Tuhan Yesus diludahi, Tuhan Yesus dirajam, bahkan dipakai mahkota duri untuk menyatakan satu penghinaan yang luar biasa dan akhirnya disalibkan. Nah, disalibkannya ini lebih ngeri daripada kedua penjahat yang disalibkan itu. Kalau kedua penjahat itu mungkin cuma diikat oleh tali dan digantung disalib. Tetapi apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus? Pada waktu itu Tuhan Yesus tidak cukup dengan ditali. Tetapi dipaku tangannya dan kakinya. Nah, jadi di sini kita melihat suasana keadaan pada waktu itu betul-betul mendukung dalam tanda petik untuk bagaimana orang-orang menghina Tuhan Yesus. Nah, inilah keadaan di mana akhirnya kedua penjahat itu melakukan satu penghinaan. Tetapi rupanya Alkitab khususnya di dalam Lukas ini mencatat lebih jauh daripada itu. Ternyata dari dua penjahat yang menghina Tuhan Yesus, ternyata salah satunya akhirnya bertobat. Nah, kita katakan bertobat karena mungkin dia melihat sesuatu dari Tuhan Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang dia lihat pada Tuhan Yesus sehingga satu pikiran itu berubah. Dari dia menghina Tuhan Yesus, akhirnya dia ikut di dalam pengertian kepada salib Tuhan Yesus. Nah, ini kita bisa lihat kemungkinan besar, yaitu adanya mata kasih dari Tuhan yang sedang disalibkan itu. Nah, mata kasih itu diwakili dengan kalimat sebelum kedua orang ini bertobat. Yaitu di mana Tuhan Yesus berdoa kepada Tuhan untuk orang-orang yang jahat ini. Di mana pada waktu itu Tuhan Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, kalimat kasih ini yang kemungkinan menggugah salah satu penjahat itu sampai akhirnya dia tersentuh dan akhirnya dia berbalik untuk mengasihi Tuhan. Nah, sekarang kalau kita melihat demikian berarti ada kalimat kasih yang memberikan pengertian soal apa arti Tuhan Yesus disalibkan. Di sini kalau kita kembali kepada penjahat yang bertobat ini, maka kita melihat bahwa mereka atau orang ini rupanya melihat Tuhan Yesus disalib jelas. Yang pertama bukan karena dosanya. Nah, ini dikatakan jelas oleh dia. Yaitu pada waktu temannya itu mengejek Tuhan Yesus dan mengolok-olokkan Tuhan Yesus,
Apa yang dia katakan? Dia berkata, kita memang layak untuk dihukum sebab kita itu berdosa. Tetapi Tuhan Yesus tidak layak karena dia tidak melakukan satu pun dosa. Nah, jadi dengan kata lain, di sini dia mulai sadar, orang yang bertobat ini, bahwa saya karena dosa, Tuhan Yesus tidak berdosa. Jadi dia melihat bagaimana Tuhan Yesus adalah Allah, yaitu yang tidak berdosa. Nah, yang kedua, pengertian dari orang yang bertobat ini yaitu melihat suatu kenyataan bahwa Tuhan Yesus ada di salib karena cuma salah satu alasan, yaitu karena menggantikan hukuman dosa bagi kita sekalian. Nah, kenapa saya bisa menyimpulkan seperti demikian? Sebab ia berkata pada waktu itu kepada Tuhan Yesus, di mana dia berkata, ya Tuhan ampunilah saya. Jadi dia mengakui bahwa dia berdosa dan dia mengakui Tuhan Yesus bisa mengampuni. Nah, Tuhan Yesus yang bisa mengampuni karena memang mungkin dia melihat di dalam pelayanan Tuhan Yesus 3,5 tahun. Sebelum mungkin dia ditangkap dan dia melihat juga kalimat pada waktu Tuhan Yesus berkata supaya Allah Bapa mengampuni orang-orang yang jahat ini. Nah, kata Tuhan Yesus supaya mengampuni ini bukan bagi orang ini merasa bahwa Tuhan Yesus hanya memohon kepada Allah supaya mengampuninya. Tetapi punya pengertian yang lebih dalam bahwa Tuhan Yesus yang berdoa demikian adalah Tuhan yang Allah yang juga bisa mengampuninya. Sehingga dia berkata, ampunilah aku. Nah, yang ketiga, kenapa orang ini mempunyai pengertian yang benar? Yaitu dia mempunyai pikiran dan pengertian kekekalan yang ada pada diri Tuhan Yesus. Nah, kenapa saya bisa katakan demikian? Sebab dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau nanti kau datang kedua kalinya, jangan lupakan saya. Nah, dengan kata lain, dia mengerti arti keselamatan kekal. Nah, disinilah kita melihat orang ini akhirnya bertobat. Nah, sekarang kalau kita berkata orang ini akhirnya bertobat karena pengertian yang ada, maka kita kembali tentang kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, sekarang dua penjahat ini melihat bagaimana Tuhan Yesus disalibkan. Dua penjahat ini melihat bagaimana Tuhan Yesus akhirnya ditolak. Dan dua penjahat ini melihat bagaimana Tuhan Yesus yang adalah Allah yang sedang disalibkan. Tetapi dari dua orang ini rupanya berbeda. Yaitu berbeda dalam arti bagaimana sikapnya terhadap Tuhan Yesus. Yang pertama, orang ini bertobat. Yang tadi saya katakan dia bertobat. Tetapi yang kedua tetap menolak. Nah, bagi yang bertobat inilah dia yang diselamatkan. Sedangkan bagi yang menolak dia tidak diselamatkan. Nah, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebetulnya ada satu pertanyaan yang menggelitik saya. Sekarang pertanyaannya adalah dari mana orang yang bertobat ini tahu soal kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Sebab di dalam kalimat di mana dia menyatakan pertobatannya, dia berkata, jangan lupakan aku kalau engkau datang untuk kedua kalinya sebagai raja. Nah, jadi di sini dengan kata lain, orang ini sudah jelas punya pengertian akan second coming. Dari mana dia bisa tahu? Nah, kalau dia bisa tahu, berarti temannya yang tidak bertobat pun seharusnya juga bisa tahu. Nah, saya melihat kemungkinan besar yaitu sebelum kedua orang ini ditangkap. Mereka itu mendengar pengajaran Tuhan Yesus dan masuk di dalam pikiran mereka tentang siapa Tuhan Yesus sebenarnya. Dan setelah hidup di dunia dan setelah pergi ke surga, bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Ini ada di dalam pengajaran Tuhan Yesus dan kemungkinan besar dua penjahat ini tahu. Tetapi yang satu itu menolak dan yang bertobat ini menerimanya. Sehingga akhirnya dia diselamatkan. Sekarang pertanyaan sebelum kita lanjutkan, pertanyaan bagi kita sekalian. Kita sudah mendengar tentang Tuhan Yesus. Kita tahu Tuhan Yesus adalah Allah. Kita tahu Tuhan Yesus mati untuk menggantikan dosa kita. Dan pertanyaannya, apakah kita seperti penjahat yang tidak bertobat, yang tetap menolak, yang tidak mau mengakui salib yang menggantikan dosa kita, atau kita seperti penjahat yang akhirnya bertobat. Nah, penjahat ini melakukan sesuatu yang the right time, tepat pada waktunya. Sebab sebelum kematian itu dia diselamatkan karena dia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, sekarang kita berbicara soal keselamatan. Memang soal keselamatan di dalam Alkitab berbeda dengan keselamatan dari paham banyak orang dan banyak agama. Di dalam Alkitab jelas keselamatan itu tidak menyangkut bagaimana saya melakukan baik dan jahat. Bagaimana lebih banyak yang mana yang baik atau yang jahat. Karena akhirnya orang-orang merasa keselamatan itu berhubungan dengan timbangan. Tapi dalam Alkitab tidak mengenal demikian.
Tapi yang dikenal dalam Alkitab adalah seseorang diselamatkan atau tidak hanya karena satu hal. Yaitu apakah dia menerima Yesus sebagai juru selamat yang menggantikan dosanya sehingga dia diselamatkan. Atau yang kedua, dia tetap menolak. Nah inilah dia yang ada di dalam Alkitab. Nah sekarang kalau kita berbicara di luar Alkitab. Di mana mungkin ada banyak orang berkata tidak mengenai keselamatan yaitu berhubungan dengan timbangan. Mana yang banyak. Mana yang lebih berat, yang baik atau yang jahat. Nah ini bagi saya sendiri pribadi, saya sangat sulit untuk menerimanya. Nah kenapa saya katakan sulit menerimanya? Sebab orang bisa melakukan jahat atau orang melakukan baik, itu sebetulnya tidak terlepas dari faktor X yang berada di belakangnya, yang mempengaruhi pikiran dan tindakannya. Nah saya katakan demikian karena yang pertama, kita tahu bahwa faktor X di dalam manusia, yaitu bisa dua. Yang pertama faktor bawaan. Yang dibilang faktor bawaan adalah pada waktu dia ada dalam kandungan. Ada bibit yang akhirnya pada waktu dia dilahirkan dia menjadi seperti itu. Nah dari bibit ini ada mungkin yang bibit yang baik dan ada bibit yang tidak baik. Nah kalau orang dilahirkan dengan bibit yang baik. Maka pada waktu dia hidup di dalam dunia kemungkinan besar. Maka perbuatan baiknya lebih banyak daripada perbuatan jahat. Tapi kalau dia punya bibit yang jahat, maka yang jahatnya lebih banyak daripada yang baik. Nah sekarang kalau itu yang harus diadili, maka itu tidak adil. Sebab dia menjadi lebih banyak baik atau dia lebih banyak jahat. Bukan karena dia saja yang melakukan, tapi karena bibit yang ada dalamnya yang mengendarai dia untuk melakukan yang mana. Yang baik atau yang jahat. Jadi kalau misalnya karena bibit orang baik, terus dia melakukan baik, maka dia menjadi ke surga. Itu berarti dia mujur. Tapi bagaimana dengan orang yang punya bibit jahat sehingga melakukan yang jahat dan akhirnya dia dihukum masuk neraka, itu menjadi dia bernasib sial. Nah ini yang bagi saya sulit dikatakan dengan keadilan. Nah yang kedua kita berbicara bukan hanya bibit tapi orang juga hidup di dalam pengaruh lingkungan. Nah kalau kita berkata pengaruh dengan lingkungan maka kita lihat ada orang yang hidupnya itu dalam lingkungan baik. Sejak kecil dia dididik oleh ayah ibu yang sangat mencintai dia. Sampai umur 5 tahun dia dikasih luar biasa sehingga terbentuk dalam pikirannya. Yaitu bagaimana arti kasih. Nah sudah itu dia mungkin disekolahkan dengan sekolah yang baik. Terus dia dididik dengan cara yang baik. Dan semuanya itu mendukung untuk dia melakukan yang baik. Sehingga apa hasilnya? Hasilnya mungkin dia menjadi orang yang baik. Tapi sekarang sebaliknya bagaimana kalau ada orang yang terlepas dari bibitnya. Tapi pada waktu dia lahir, maka dia umur 0 sampai umur 5 tahun misalnya. Dia dibesarkan oleh orang tua yang tidak mengasihi dia. Orang tua yang membenci dia. Orang tua yang tidak mau melakukan apa yang baik kepada dia. Sehingga sejak kecil sampai dia 5 tahun. Dia adalah menjadi orang yang merasa bahwa dirinya tertolak. Nah orang yang merasa tertolak ini hidupnya di dalam keadaan ada rasa pahit. Dan rasa pahit ini adalah kendara untuk dia akhirnya melakukan banyak kejahatan. Nah bagaimana kalau orang yang seperti demikian tahu-tahu dibesarkan dalam lingkungan yang mendukung untuk dia berbuat jahat. Yang tidak mendukung untuk dia berbuat baik. Sehingga akhirnya kejahatan demi kejahatan yang terus dia lakukan. Nah sekarang kalau misalnya baik dan jahat karena lingkungan ini diadili. Maka orang yang baik karena dalam lingkungan baik sehingga jahatnya lebih sedikit. Maka dia akan selamat. Itu kan dia mujur. Dan sebaliknya. Kalau ada orang yang bibitnya jahat dan dibesarkan dalam lingkungan jahat. Sehingga baiknya jauh lebih sedikit daripada jahatnya. Dan akhirnya dia harus dimasukkan ke neraka. Maka dia akan menjadi orang yang nasibnya sial. Dan berarti hukuman ini bisa saya katakan tidak adil. Nah sekarang ada orang berkata ya adil atau tidak. Memang bukan mata manusia. Tapi mata Allah. Nah sekarang kalau kita berbicara mata manusia, sebetulnya memang lebih ngeri lagi kalau kita melihat ada beberapa faktor yang orang melakukan demikian. Nah sekarang kalau kita langsung masuk ke dalam pengertian Alkitab, orang baik dan jahat bukan dari mata manusia yang memang kita tidak bisa pegang kebenarannya. Tapi dari mata Allah. Nah kalau dari mata Allah dalam Alkitab jelas bahwa tidak ada satu orang pun yang dilahirkan tidak dosa. Dan tidak satu orang pun yang tidak berbuat dosa. Sehingga semuanya dipukul rata. Semua menjadi orang yang berdosa. Dan bagaimana mereka bisa selamat? Karena hanya anugerah. Dan
anugerah ini juga bukan diberikan kepada sebagian orang saja, tetapi kepada setiap orang. Dengan cara apa? Saya tidak tahu. Alkitab berkata memang diberikan, caranya tidak dikasih tahu. Sehingga bagi saya, dengan cara Allah yang jauh melampaui akal daripada saya sendiri. Tapi jelas keselamatan diberikan kepada orang-orang. Dan sekarang pertanyaannya, apakah dia menerima? Yaitu Tuhan Yesus dinyatakan sebagai juru selamatnya atau dia menolak. Nah inilah dia keselamatan, dan bagi saya inilah yang menyangkut sebuah keadilan luar biasa. Nah sekarang kita lebih jauh lagi kita melihat soal keselamatan dan hidup kita di dunia. Nah pada waktu kita hidup di dunia, mungkin sekarang kita tidak sama dengan penjahat yang langsung mati. Nah sekarang kenapa kita masih diberikan izin atau diberikan kesempatan untuk hidup di dunia setelah kita diselamatkan? Nah yang pertama yaitu kita itu diminta supaya tetap berfokus kepada salib yang menyelamatkan. Salib yang menyelamatkan yang pasti jelasnya adalah keselamatan kekal bagi kita nanti pada waktu kita meninggalkan dunia. Nah pada waktu kita masih hidup dalam dunia sering kali fokus kita menjadi berubah. Dari salib akhirnya kepada hal-hal yang sangat daging atau sangat duniawi. Nah saya memberikan contoh misalnya. Kita diberikan kehidupan setelah menerima Tuhan Yesus. Nah sekarang rupanya dalam hidup kita itu banyak kan sakit dalam hidup kita. Nah sering kali sakit akhirnya membuat kita goncang tentang salib. Yang kedua misalnya kita sangat kekurangan. Sehingga di dalam kekurangan itu kita mengalami penderitaan yang luar biasa. Nah dalam keadaan demikian bisa saja salib akhirnya membuat kita menjadi ragu terhadap keselamatan. Nah inilah yang Paulus inginkan. Alkitab inginkan supaya kita tidak berubah. Tetap pada salib yang menyelamatkan. Ada contoh banyak di dalam surat-surat yang dikirim oleh Paulus kepada banyak jemaat. Yaitu di mana Paulus berkata, aku pernah kelaparan, aku pernah kehausan, aku pernah mengalami penderitaan, aku pernah dianiaya, aku pernah disiksa, aku pernah mengalami segala sesuatu yang sangat pahit. Tapi dalam hidupku, aku tetap melihat pada salib yang menyelamatkan. Itu fokus yang tidak berubah. Dan sebaliknya sekarang, kalau kita mengalami kehidupan yang sehat, kita mengalami hidup yang berkelimpahan, dan kita mengalami sesuatu yang berlebihan. Nah sekarang, bisakah kita tetap juga fokus kepada salib Tuhan Yesus? Sebab kadang-kali hal yang membuat kita itu menjadi sehat, itu menjadi kita bergeser daripada anugerah Tuhan melalui salib untuk keselamatan. Sebab kehidupan sehat ini membuat kita akhirnya bukan hanya meninabobokan diri kita. Tapi kita menjadi berlebihan di dalam memanjakan diri kita. Berapa banyak orang yang sehat akhirnya mempermainkan kesehatannya. Berapa banyak orang yang sehat akhirnya tidak menganggap indah dari anugerah Tuhan. Dan akhirnya dia bergeser dengan kekuatannya. Nah misalnya contoh yang lain. Orang yang enak hidupnya misalnya dalam kekayaan atau hidup yang berkelimpahan. Nah di dalam keadaan demikian itu akhirnya juga berubah kita daripada memandang salib. Sebab akhirnya kekayaan yang menjadi fokus dalam hidup kita. Bapak ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Seseorang menjadi tamak bukan karena dia miskin. Tapi dia menjadi tamak karena dia kaya. Nah jadi dengan kata lain kelimpahan seringkali membawa kita menjadi berbahaya dalam hidup. Karena di dalam hidup kita ini kita menjadi melupakan Tuhan yang memberikan segalanya. Untuk bukan kita foya-foyakan tapi untuk kita bertanggung jawabkan. Nah hal yang lain yaitu kalau misalnya kita melihat kita diberikan kehidupan nyaman. Nah kehidupan nyaman bisa juga menggeser kita daripada salib. Yaitu di mana kita akhirnya tidak mengindahkan Tuhan. Bahkan kita bisa menghina Tuhan. Saya memberikan contoh misalnya negara Amerika. Negara-negara di Eropa misalnya. Mereka dalam tanda petik dibandingkan negara-negara yang terhimpit oleh kejahatan politik. Mereka mungkin mempunyai kenyamanan karena mereka punya kebebasan di dalam hidup dan kebebasan dalam berpendapat dan lain-lain. Nah tapi kenapa orang-orang yang ada dalam negara nyaman ini akhirnya berfokusnya berubah. Yaitu mereka meninggalkan gereja. Bahkan dari mereka itu banyak yang menjadi tanda petik bukan hanya ateis. Tapi menjadi musuh-musuh Tuhan. Nah inilah kita melihat seringkali dalam hidup ini baik itu sesuatu yang menyakitkan maupun itu sesuatu yang menyenangkan. Tetap
membuat fokus kita terhadap salib menjadi berubah. Sehingga akhirnya kita menolak salib yang menyelamatkan kita itu. Nah Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekarang inilah waktu kita berpikir benar-benar dengan serius. Ada waktu di mana Tuhan memberikan kita keselamatan kekal melalui Yesus yang disalibkan menggantikan hukuman dosa kita. Dan kita sudah berkata, ya saya menerima salib dan saya punya keyakinan saya diselamatkan. Tapi sekarang masalahnya kita tidak sama dengan penjahat yang langsung meninggal. Tapi kita diberikan kesempatan untuk hidup. Nah sekarang dalam hidup ini, apakah kita juga punya waktu yang tepat untuk sesuai dengan kehidupan yang Allah inginkan. Nah sekarang kehidupan yang Allah inginkan yang pertama adalah kita mengakui bahwa salib adalah membawa kita ke dalam keselamatan kekal. Itu yang tidak boleh berubah apapun yang terjadi. Dan yang kedua, kalau memang saya sudah diselamatkan, saya tetap melayani Tuhan. Nah untuk ini saya akan mengajak kita merefleksi hidup kita. Apakah kita itu tepat? Yaitu hidup di dalam jalan salib Yesus. Nah di dalam keadaan demikian saya akan tutup dengan 2 ilustrasi yang menggambarkan. Apakah kita menghargai keselamatan? Apakah kita melakukan sesuatu yang berhubungan setelah kita diselamatkan? Nah yang pertama yaitu ada satu cerita. Yaitu tentang seorang misionaris Amerika yang melayani di Afrika. Singkat cerita, setelah 27 tahun dia mengalami satu penyakit sehingga harus balik ke Amerika. Nah pada waktu dia balik dia naik kapal dan kebetulan di kapal itu entah kenapa Presiden Amerika yang mungkin sedang tamasya ke Afrika untuk berburu dan tamasya. Yaitu sengaja naik kapal laut yang mungkin kelasnya VIP. Tapi satu kapal laut dengan misionaris itu untuk pulang ke Amerika. Nah pada waktu kapal itu mendekati benua Amerika, mendekati daratan. Dan misionaris ini melihat begitu banyak orang yang berkerubung untuk menyambut. Siapa yang disambut? Jelas Presiden Amerika yang bernama Eisenhower. Nah di situ akhirnya kapal itu mendarat. Nah begitu menempel darat maka mereka turun. Yang pertama turun adalah Presiden Amerika tadi. Dan begitu dia turun sambutannya gemilang, bukan main gempitanya. Nah di dalam gempita sambutan kepada presiden ini, keluarlah misionaris ini juga ke darat. Nah pada waktu dia berjalan di kalangan orang banyak yang bersorak-sorak menyambut kepulangan dari presiden ini. Dia merasa dia terlalu kecil sebab tidak ada yang sambut. Nah sekarang di dalam keadaan demikian dia bergumul. Dan dia marah kepada Tuhan. Di mana dia berkata, Tuhan aku melayanimu 27 tahun. Sampai aku kena penyakit yang tidak bisa disembuhkan di sana. Sampai aku harus pulang ke Amerika. Tapi siapa yang sambut aku? Tidak ada. Sedangkan presiden itu yang hanya berburu dan naik kapal yang VIP. Sekarang begitu mendarat disambut dengan begitu banyak pada waktu pulang Amerika. Dia marah kepada Tuhan. Tetapi pada waktu marah ada satu pengertian yang Tuhan berikan kepada dia. Yaitu di mana Tuhan ajak dia berpikir. Anakku, engkau bukan pulang ke Amerika, tapi engkau singgah ke Amerika. Kapan kau pulang? Nanti kalau engkau pulang ke rumah Bapakku di surga. Nah pada waktu itu, akulah yang menyambut engkau dan malaikat yang akan bersorak-sorak menyambut engkau. Nah inilah pengertian yang jelas. Orang yang diselamatkan harus tetap berfokus kepada keselamatan kekal. Memang di dunia mungkin kita tidak mengalami sesuatu yang lain. Yang berlebihan daripada orang biasa. Bahkan mungkin kita mengalami sesuatu yang lebih pahit daripada orang biasa. Tapi ingat, keselamatan kekal itulah tujuan kita yang tidak bisa kita lupakan. Nah sekarang saya teruskan dengan misionaris ini dengan imajinasi saya. Seandainya akhirnya diselamatkan dan dia pulang ke rumah Bapa di surga pada waktu dia meninggalkan dunia. Pada waktu itu yang Tuhan Yesus sambut dia. Dan imajinasi saya berkata, pada waktu itulah dia berkata kepada Tuhan Yesus, ini lu daftar, aku melayani engkau. Nah sekarang dari imajinasi ini saya mau mengajak saya refleksi pada diri saya. Kalau nanti Tuhan Yesus menyambut saya pada waktu pulang, adakah daftar yang saya bisa tunjukkan kepada Tuhan? Yaitu saya melayani setelah saya diselamatkan. Adakah? Atau tidak ada sama sekali. Bahkan bukan hanya tidak ada melayani. Bahkan mungkin kita adalah setelah terima Tuhan Yesus. Hidup di dalam hal yang menyia-nyiakan keselamatan itu sendiri. Nah saya akan memberikan contoh dalam ilustrasi cerita yang kedua.
Yaitu satu kali, nih saya mendengar ilustrasi yang kedua ini dari pendeta Yakubus Sabda dalam khotbahnya. Yaitu ceritanya demikian, katanya true story. Ada seorang komandan itu berperang dengan beberapa anak buahnya melawan musuh. Nah, singkat cerita musuh menang sehingga mereka terpojok dan masuk ke dalam gua perlindungan. Begitu mereka sudah masuk dalam gua perlindungan, komandan ini melihat keluar dan dia kaget. Ternyata masih ada seorang prajurit yang terseok-seok untuk menuju goa itu. Tapi rupanya sulit sekali berjalan. Nggak tahu entah kena ranjau atau entah kena tembakan. Sehingga komandan ini yang bertanggung jawab, dia lari keluar. Teman-teman atau anak buahnya melarang dia keluar. Tapi dia tetap keluar untuk menolong anak buahnya. Singkat cerita anak buahnya dia tolong dan anak buahnya tertolong masuk ke dalam goa. Tetapi bagaimana dengan komandan ini? Ternyata dia kena tembak dan dia mati. Ini ceritanya true story katanya. Nah sekarang kisah ini berlanjut beberapa tahun setelah peristiwa ini. Sekarang ayah ibu dari komandan ini. Yaitu dia ingin bertemu dengan prajurit yang ditolong oleh anaknya sampai anaknya mati. Sehingga akhirnya singkat cerita dia bisa menemukan tempat di mana prajurit ini ada. Dan mengirim undangan supaya dinner bersama. Nah sekarang sudah ditentukan harinya untuk dinner bersama, maka si orang tua dari komandan yang mati ini, itu menunggu prajurit yang ditolong ini. Mungkin nyanyi jam 6, jam 7, 8, 9, 10 tidak datang. Mungkin baru datang menjelang jam 12 malam. Nah ini membuat kedua orang ini bertanya-tanya, apa dan siapa orang ini sebetulnya. Dan akhirnya begitu prajurit itu sampai dengan waktu yang terlambat itu. Kaget kedua orang tua dari komandan yang meninggal ini. Kaget sebab dia menemukan seorang prajurit yang dengan pakaian yang sangat tidak pantas sedang mabuk berat. Nah dalam keadaan demikian kedua orang tua ini merasa menyesal dalam tanda petik. Inikah hasil yang dilakukan oleh orang yang diselamatkan oleh anakku sampai anakku harus mati? Nah pada waktu saya mendengar cerita ini saya mulai bertanya. Tuhan sudah selamatkan saya sampai dia mati di kayu salib. Sekarang pertanyaannya, apakah bukan hanya saya sudah melayani atau belum? Anggap itu tidak dipertanyakan. Sekarang pertanyaan yang lebih esensial dan lebih mengerikan. Yaitu, apakah setelah diselamatkan saya menjadi orang yang layak untuk diselamatkan? Yaitu hidup dalam keadaan yang benar. Atau saya menjadi orang yang tidak layak sebetulnya untuk diselamatkan. Sebab setelah saya diselamatkan, di mana Yesus harus mati buat saya, itu membuat saya hidup di dalam dosa yang sangat menjijikan. Dan itu sangat menyakiti Tuhan. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, memang tepat penjahat ini bertobat. Dan dia tepat akhirnya dia diselamatkan. Sekarang kita tepat, mungkin kita berkata saya sudah terima Tuhan Yesus. Tepat saya sudah diselamatkan, tapi saya hidup di dunia. Sekarang tepatkah perlakuan saya? Yaitu tetap berfokus pada salib yang menyelamatkan dan tetap di dalam anugerah Tuhan untuk menyukakan Tuhan. Yaitu saya hidup benar dan saya memikirkan bagaimana saya harus melayani Tuhan yang sudah mati buat saya. Biarlah kita mempunyai keputusan juga yang tepat dalam hidup kita. Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, biarlah firman ini boleh menjadi renungan bagi hidup saya dan bagi hidup kami semua. Biarlah kami benar-benar terus mengindahkan salib yang menyelamatkan. Dan kami mengindahkan Engkau. Karena setelah Engkau selamatkan, di mana kami masih diberikan kesempatan di dunia, kami tidak menghancurkan hati-Mu dalam hidup kami. Dan lebih daripada itu kami boleh melayani Tuhan. Bapa dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mohon dan berdoa. Amin.